Setelah sempat dilaporkan hilang terseret arus, seorang remaja di Pantai Pangandaran, Jawa Barat akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan tim penyelam setelah sehari penuh dilakukan pencarian intensif. Alhamdulillahirobbil alamin, Kapendak. Alhamdulillah, Kapendak. Lutfi, remaja berusia 14 tahun yang sempat dilaporkan hilang terseret ombak, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Jumat malam. Alhamdulillahirobbil alamin. Jenazah korban ditemukan sekitar 200 meter dari titik awal korban terseret. Korban ditemukan tim penyelam dalam kondisi tersangkut jaring penyekat yang dipasang saat proses pencarian. Suasana duka menyelimuti rumah korban. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah tiba. Keduanya terseret arus kuat, namun satu korban berhasil diselamatkan. Sementara Lutfi hilang terbawa arus. Tim gabungan melakukan pencarian intensif sepanjang garis pantai, hingga akhirnya korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Namun tadi siang masih nihil, kita coba lagi di malam hari, kita mengambil jaring atau mengangkat jaring dan alhamdulillah korban ditemukan tersangkut di jaring yang kita pasang. Dan memastikan bahwa yang bersangkutan adalah korban yang tadi pagi terseret ombak. Maka kami dari kepolisian khususnya Polres Pangandaran malam ini menyerahkan kepada keluarga korban. Peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan di kawasan wisata bahari. Disiplin terhadap imbauan keselamatan diharapkan dapat mencegah terjadinya korban jiwa. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Memanfaatkan libur lebaran, warga Brebes menikmatinya bersama keluarga dengan kunjungi tempat wisata. Purbawahana menjadi salah satu tempat rekreasi yang ramai didatangi oleh warga. Ribuan wisatawan padati wisata rakyat murah meriah Purbawahana di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Banyaknya wahana permainan hingga kebun binatang mini menjadi daya tarik pengunjung. Jumlah pengunjung pun membludak, memenuhi beragam wahana permainan anak seperti wisata air, foam blaster, rainbow slide hingga kebun binatang mini. Harga tiket saat libur lebaran yang tidak naik menjadi daya tarik antusias pengunjung. Setiap libur lebaran jumlah pengunjung mencapai lebih dari 2.000 orang. Pengunjung pun didominasi anak-anak dan orang tuanya. Untuk lebaran tahun ini, Purbawahana alhamdulillah pengunjung peningkatannya itu lumayan 10% lah dari lebaran kemarin. Itu sejak kapan? Itu sejak H+1 kita buka, nyampe H+3. Kalau kebanyakan dari mana? Kebanyakan masih didominasi dari kota Brebes, Pemalang, sama Tegal. Pengunjung cukup membayar Rp11.000 untuk menikmati seluruh wahana dengan puas. Para pengunjung juga bisa mengajak anak-anak bermain dan memberi makan domba dan hewan lainnya. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Kembali ke kota asal setelah libur lebaran tidak lengkap tanpa bawa oleh-oleh. Di Yogyakarta, ribuan pemudik berjubel belanja oleh-oleh bakpia hingga daster 50 ribuan di Pasar Bringharjo. Seperti inilah kondisi Pasar Bringharjo, Yogyakarta dalam 5 hari terakhir. Pasca Lebaran, pasar ikonik ini dibanjiri ribuan pengunjung, baik pemudik maupun wisatawan. Pengunjung berburu aneka oleh-oleh, jajanan seperti bakpia dan yangko, hingga pakaian seperti daster hingga celana. Juga cindera mata seperti kerajinan tas. Selain jenis oleh-oleh yang cukup lengkap, harganya pun relatif murah dan bisa ditawar. Menjadi favorit wisatawan selama libur lebaran, omset pedagang meroket 2 kali lipat lebih. Ini Pasar Bringharjo, keliling-keliling lihat-lihat batik nih kalian lewat Malioboro. Setelah Ramadan kemarin sangat meningkat mas kunjungan ada hari ini dari hari +1 sampai sekarang banyak sekali pengunjungnya. Kepadatan pengunjung di Pasar Bringharjo diprediksi terus berlanjut hingga besok. Pengunjung diimbau selalu menjaga barang bawaan selama berbelanja di Pasar Bringharjo. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan.
Ratusan ribu kendaraan memadati jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat di puncak arus balik gelombang 2 hari ini. Jalur non-tol itu diprediksi makin membludak jika terjadi kemacetan panjang di ruas tol Cipali. Puluhan ribu kendaraan roda 4 dan roda 2 berjubel di jalur arteri Pantura Cirebon sejak dini hari hingga siang ini. Di Simpang 4 Palimanan, ribuan kendaraan pemudik mengular hingga 600 meter. Memasuki puncak arus balik gelombang 2 hari ini, kendaraan pemudik mengalir tak henti-henti dari arah Jawa menuju Jakarta. Seperti saat arus mudik, pemudik juga membawa barang bawaan besar seperti tas punggung, juga kardus berisi oleh-oleh kampung halaman. Kepadatan jalur arteri Pantura diperkirakan terus terjadi hingga malam nanti dan juga besok. Pemudik kembali ke Jakarta untuk bekerja Senin mendatang. Diprediksi jalan non-tol ini bisa makin padat karena banyak kendaraan roda 4 memilih keluar tol saat terjebak kemacetan. Sementara itu imbas pemberlakuan one way ke Jakarta, ribuan kendaraan terjebak macet di arteri Pantura Cirebon. Ribuan kendaraan merayap hanya bisa melaju 10 km per jam mengakibatkan kemacetan sepanjang 5 km. Kemacetan di ruas ini terjadi imbas pemberlakuan one way arus balik ke arah Jakarta. Ribuan kendaraan menumpuk menunggu di depan gerbang tol, menunggu pintu tol untuk dibuka. Selain karena tingginya arus, penumpukan kendaraan juga akibat parkir liar di titik masuk gerbang tol Tegal Karang, Palimanan, Cirebon. Sementara itu di ruas tol Cipularang, kilometer 79, wilayah Maracang, Purwakarta terpantau ramai di kedua arah. Arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau ramai, cenderung padat. Kemacetan karena masih banyak pengunjung berwisata di Bandung dan di wilayah Jawa Barat. Puncak arus balik Lebaran diprediksi terjadi Sabtu dan Minggu malam. ...49.849 kendaraan melintasi gerbang tol Kali Kangkung Semarang menuju arah Jakarta pada Sabtu pagi. Jumlah mengalami penurunan meski saat ini sedang puncak arus balik gelombang kedua. Dari arah sebaliknya, 14.000 kendaraan melintas. Petugas mengimbau kepada pengendara selalu mengutamakan keselamatan selama berkendara serta mematuhi aturan lalu lintas. Sistem kontraflow sudah tidak diberlakukan di kilometer 70 hingga kilometer 47 dikarenakan volume kendaraan yang mulai menurun. 2,3 juta kendaraan telah kembali ke Jakarta atau 67% dari total proyeksi 3,4 juta kendaraan kembali ke Jakarta. Ini artinya masih ada 32% kendaraan yang belum kembali. Diprediksi puncak kepadatan terjadi 29 Maret besok. Gelombang kedua puncak arus balik di kilometer 260B Brebes, Jawa Tengah terpantau ramai lancar. Kondisi rekayasa lalu lintas one way telah diberlakukan mulai kilometer 263 hingga kilometer 70. Pemberlakuan rekayasa lalu lintas ditujukan untuk mengurai kepadatan di puncak arus balik gelombang kedua. Pengendara dihimbau untuk beristirahat sejenak di rest area terdekat bila sudah mulai merasa lelah. Pergerakan kedatangan penumpang pada arus balik 2026 mulai semakin terlihat di Terminal Kampung Rambutan. Dari data Terminal Kampung Rambutan tercatat 1.379 penumpang tiba dengan 41 bus. Hari ini dan besok volume penumpang yang akan tiba dapat mencapai 5.000 orang per hari.
Penumpang yang tiba mayoritas berasal dari Pulau Jawa, yakni Malang, Surabaya, Tegal, dan Yogyakarta. Puncak arus balik Lebaran gelombang kedua hari ini, stasiun Pasar Senen masih dipadati ribuan penumpang. Untuk penumpang yang kembali ke Jakarta, tercatat sekitar 18.700 orang atau lebih tinggi dibandingkan arus balik gelombang pertama Selasa lalu. Sementara penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen juga tercatat 13.000 orang. Masih tinggi atau belum kembali ke angka normal. Puncak arus balik gelombang kedua juga terlihat di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 187.000 orang tiba dari berbagai kota di Indonesia. Rata-rata merupakan keluarga yang kembali ke Jakarta setelah menghabiskan libur Lebaran. Peningkatan arus balik diprediksi terus terjadi hingga besok. Kondisi lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauheni, Lampung terpantau lancar. Kendaraan hendak kembali ke Pulau Jawa dapat langsung masuk ke area pelabuhan tanpa hambatan yang berarti. Meski demikian, hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik gelombang kedua. Dalam kurun waktu 20 jam tercatat sebanyak 45.000 penumpang dan 11.000 kendaraan telah menyeberang dari Sumatera menuju Pulau Jawa.